kita bernyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Taunya kalian? Tahu. Kita menyanyikannya secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Pembacaan firman kita pada hari ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi buka Alkitabnya. Filipi 2 ayat 1. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita membacanya secara responsoria ya. Yang dimulai dari Miss. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sepanjang Tuhan kami, dapatlah kami dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah hati orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam peperangan, Dia menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus terkudus segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kembalilah mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul di dalam kelas ini. Saat sebentar Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ketuk pintu hati kami agar kami mau mendengarkan. Jaga hati dan pikiran kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah. Kiranya Engkau yang memberkati mereka dari segala pekerjaannya. Terlebih Tuhan Yesus, berkati mereka, berikan kesabaran bahkan panjang umur yang daripada-Mu. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan kami adalah manusia berdosa. Kiranya Engkau yang hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak.
Bapak yang baik, ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas apa yang kami dapat hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Oke, materi minggu lalu adalah karya Allah dalam keperbagaian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi baru, yaitu anak SMA boleh pacaran. Kita buka buku kita di halaman 105. Ya, 100, ya, di halaman 105. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu yang pertama bisa menjelaskan apa itu pacaran. Yang kedua, menganalisis perkembangan remaja dalam berpacaran. Nah, oleh karena itu garis besar dalam pembelajaran kita hari ini adalah anak SMA boleh berpacaran atau tidak. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kita juga, yang pertama memahami makna puisi, itu terdapat di halaman 106. Kemudian membuat sebuah puisi. Nanti Miss bisa permisi. Nanti kita akan membuat sebuah puisi dalam pembelajaran ini. Nah, kita masuk ke dalam materi kita, yaitu anak SMA boleh pacaran. Menurut kalian anak SMA boleh pacaran atau tidak? Boleh. Siapa yang bilang ya? Siapa tadi yang menjawab anak SMA boleh pacaran atau enggak? Beranikan dirinya untuk saya, Miss. Boleh atau enggak anak SMA pacaran? Boleh. Tidak tahu. Berarti kalian malas membaca buku kalian ya. Di Kristen tidak ada mengatakan bahwa orang Kristen boleh pacaran, tapi di dalam Kristen mengatakan bahwa kita boleh berteman. Berteman dalam kasih. Dalam kasih mana istilahnya, Miss? Yang harus kasihnya harus kayak gitu? Enggak. Dengan cara misalnya kau lihatlah temanmu ada yang kesusahan, kau bantu. Jangan, karena gini, kalian adalah remaja yang masa-masa masih pubertas, peralihan dari SMP menuju ke SMA. Nah, apa pertama kali lah kalian kan belum kenal, ataupun kadang-kadang memang ada satu sekolah, tapi kan belum tentu kalian SMP semua satu sekolah kan, belum tentu. Nah, ketika kalian masuk ke SMA, apalagi satu kelas, pasti kan ada yang curi-curi pandang, ih ganteng kali ya bang dia, pasti kayak gitu kan, ganteng kali. Kayaknya itu yang suka lo dari SMP, tapi ternyata kan satu kelas, terus ditengoknya lagi, cantik kali adik itu, adik, padahal sama nih sama rata-rata lah bilang adik itu. Pas pendaftaran kan rame itu kan, banyak akan diintip-intip pakai ini, nanti kayaknya satu kelas gitu sama dia. Langsung udah ada niatan. Pertama kali seorang remaja itu menyukai karena fisik. Kemudian karena apa? Tentang kalian terserah, tapi dengar, minggu depan harus kalian kumpul. Jadi kalau Miss masuk langsung udah ada di depan. Bisa? Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Yang memimpin ibadah kita menutup itu Reno. Oke?